Oke teman-teman, di video sebelumnya kita sudah membahas tentang VLAN akses. Kemudian di video ini kita akan membahas mode lainnya, yaitu adalah trunking VLAN. Nah, di sini saya akan menggunakan Cisco Packet Tracer versi sebelumnya. Nah, di sini kita gunakan Cisco Packet Tracer Instructor yang biasanya digunakan untuk pengajar atau guru, karena di dalamnya terdapat fasilitas untuk membuat penilaian praktek Cisco. Jadi untuk mempermudah guru atau pengajar Cisco dalam menilai siswanya. Perbedaannya di situ, kita coba buka. Nah, di sini seperti ini tampilannya, masih sangat klasik sekali karena ini versi-versi sebelumnya. Kita gambar dulu topologinya. Topologinya saya gunakan dua switch ya. Sebenarnya ada beberapa macam, tapi yang saya gunakan basic standar adalah switch BTS. Kita buat dua switch, kemudian di masing-masing switchnya saya akan menambahkan perangkat laptop dan PC. Oke, masing-masing dua. Nah, mungkin teman-teman di rumah sambil bisa mempraktekkan, langsung digambar. Setelah itu kita masuk ke menu connection. Di sini ada berbagai macam jenis kabel. Nah, untuk menghubungkan perangkat yang sama di sini antara switch, kita gunakan crossover. Untuk menghubungkan perangkat yang berbeda, misal misal laptop dengan switch, kita gunakan straight. Nah, supaya tidak bolak-balik, kita bisa juga menekan tombol CTRL, klik ke kabelnya. Oke, kita kasih keterangan. Oke, sedikit saya jelaskan untuk topologinya. Di sini terdapat dua VLAN ya, yaitu yang atas yang warna biru adalah VLAN 20 name manager dengan network 20.20.20.0/26. Anggotanya adalah laptop 0 dan PC 0. Kemudian yang warna hijau yaitu adalah VLAN 30 name karyawan dengan network 30.30.30.0/27. Anggotanya adalah laptop 1 dan PC 1. Nah, yang membedakan di sini adalah kalau di video sebelumnya di dalam satu switch cuma terdapat satu VLAN. Tapi di sini di dalam satu switch ada dua VLAN. Ya, jadi yang masuk ke switch 1 dari atas laptop 0 ini adalah anggota VLAN 20. Kemudian yang bawah laptop 1 itu adalah anggota VLAN 30. Begitu juga di switch 2. Nah, jadi di masing-masing VLAN ini terdapat dua VLAN di masing-masing switch. Oke. Goalnya adalah laptop 0 dan PC 0 ini di dalam satu VLAN yang sama dapat saling berkomunikasi walaupun switch-nya yang berbeda. Oke, kita langsung saja untuk membuat konfigurasi di switch 1. Klik
Kita masuk ke CLI, enable konten hostname, kita kasih nama suite 1. Karena di suite 1 terdapat 2 VLAN, maka kita buat VLAN dua-duanya. Jadi VLAN 20 name manager, VLAN 30 name karyawan. Setelah kita buat nama VLAN-nya, kita masukkan masing-masing anggota VLAN tersebut. Nah, di sini laptop 0 yaitu adalah FA21 ya. Kemudian laptop 1 adalah FA11. Yang laptop 0 dulu ya, INT 2/1 switch mode access. Karena di dalam satu kabel ini masih hanya terdapat satu VLAN, berarti modenya masih mode akses. Nah, jadi apabila di dalam satu kabel hanya terdapat satu VLAN, berarti modenya masih mode akses. Kita masukkan ke VLAN 20. Kemudian int fa nah ini ya 1/1 930. Oke, do show VLAN. Nah, di sini sudah sesuai. 20 manajer FA21, 30 karyawan FA11. Oke, berikutnya kita masuk ke suite 2. Enable conf hostname suite 2. Kemudian hal yang sama kita lakukan di suite 2. Kita buat VLAN 20 dan 30 ya. VLAN 20 manager, VLAN 30 name karyawan. Oke. Masing-masing PC ini ke VLAN-nya, kelompok VLAN-nya tadi. Kita mulai dari yang atas, PC 0 FA11, FA21. Anggota VLAN berapa teman-teman? Ya, anggota VLAN 20 ya. Switch mode akses, switch akses VLAN 20. int fa 2/1 switch mode akses VLAN 30. Kalau ada keterangan seperti ini, invalid input detect at marker, nah, berarti ada kesalahan pada tanda panah ya, ada petunjuknya di sini. Kalau di Cisco memang seperti itu ya. Oke, kita ulangi switch mode akses, switch akses VLAN to show VLAN. Kita lihat apakah sudah sesuai. Ya, ini juga masih mode akses. Nah, terus yang membedakan adalah di bagian penghubung antara switch 1 dan switch 2. Kenapa berbeda? Karena di masing-masing switch ini sudah terdapat 2 VLAN, yaitu adalah VLAN 20 dan VLAN 30. Nah, di sini kan masuk, di sini VLAN 20
Di sini masuk VLAN 30, otomatis di switch 1 ada 2 VLAN. Begitupun di switch 2 ya, di sini 20, dari sini 30, itu berarti ada 2 VLAN juga, 20 dan 30. Nah, artinya di dalam satu kabel ini pun ada 2 VLAN. Apabila di dalam satu kabel terdapat 2 atau lebih VLAN, maka kita gunakan mode terang. Apabila cuma satu, berarti kita menggunakan mode akses. Nah, kita mulai dari switch 1. Nah, yang kita rubah atau yang kita atur adalah FA0/1 di switch 1 dan switch 2 ya, di sini. INT FA0/1. Yang ini switch mode terang. Nah, di sini pun ada perbedaan. Apabila kita gunakan mode terang, nah di sini ada semacam proses merestart. Nah, proses mematikan ya, down di sini. Kemudian proses menghidupkan. Oke, sudah. Kemudian di switch 2 juga sama, INT FA 0/1 switch mode terang. Seperti itu cara menggunakan mode terang. Langkah berikutnya kita tinggal memberikan IP ke masing-masing klien. Nah, di laptop 0 kita isi dengan cara klik. IP-nya di sini ya. Ini ketentuannya adalah networknya adalah 20.20.20/26. 20.20.21. Nah, karena /26 berarti netmasknya 192. Nah, gateway dan DNS di sini belum digunakan karena ini masih jaringan LAN, belum ada router atau server DNS. Ya, cukup seperti ini, kita tinggal close. Lakukan hal yang sama di laptop 1. Ketentuannya adalah networknya 30 1/27 berarti 255 224. Oke, kemudian di sini 0. Oke, sudah kita isi IP address-nya. Langkah terakhir kita tinggal cek ya, konfigurasinya berhasil atau tidak. Kita cek terlebih dahulu jaringan VLAN 20 antar VLAN. Di dalam satu VLAN ya, apakah berhasil? Kita coba kirim pesan dari laptop 0 ke PC 0. Oke, sukses. Nah, kita coba ping VLAN 30. Oke, ping 30. Nah, ini berarti IP sendiri. Kemudian kita ping ke IP PC 1 ya. 30. 2. Oke, replay. Kita coba juga menggunakan pesan. Oke, sukses ya. Nah, artinya di dalam satu VLAN komunikasinya berhasil. Nah, baik VLAN 20 maupun VLAN 30. Kita coba antar VLAN. Harusnya gagal karena di sini yang pertama VLAN-nya berbeda. Yang kedua IP-nya juga berbeda ya. Pasti gagal harusnya. Coba laptop 0 dan
satu persatu. File. Oke, file. Oke, seperti itu penjelasan tentang trunking VLAN. Pada intinya, apabila di dalam satu kabel terdapat dua atau banyak VLAN, berarti kita gunakan mode trunk. Apabila terdapat dalam satu kabel terdapat satu VLAN, berarti kita gunakan mode akses. Nah, silakan nanti kita bisa sesuaikan topologinya dengan realnya seperti apa, atau teman-teman bisa terapkan di kantor atau bisa diterapkan di sekolah dan sebagainya. Nah, kita tinggal sesuaikan saja. Nah, ini juga bisa di custom topologinya, misal ditambah klien atau ditambah switch dan sebagainya, boleh ya. Ini mungkin standar atau basic saya. Silahkan untuk pengembangannya bisa teman-teman kembangkan sendiri. Mungkin seperti itu, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat untuk kalian. Di video berikutnya saya akan menjelaskan tentang VTP server, masih berkaitan dengan VLAN, yaitu adalah membuat VLAN lebih mudah ya. Jadi otomatis untuk lebih jelasnya kita akan buat video berikutnya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.